Selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat, Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang fenomena urbanisasi di kota Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, Bandung semakin menjadi magnet bagi banyak orang. Entah untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau sekedar mencari suasana hidup yang berbeda. Tapi di balik ramainya pendatang, ada banyak hal yang perlu kita cermati. Bagaimana tren urbanisasi ini mempengaruhi kehidupan kota? Apa dampaknya terhadap pelayanan administrasi kependudukan, dan bagaimana peran Disduk Capil dalam menjaga agar setiap pendatang tercatat secara resmi dan tertib. Kita akan membedah semua itu saudara, mulai dari faktor pendorong urbanisasi, jumlah pendatang setiap tahun, hingga bagaimana teknologi dan kerjasama lintas sektor ikut ambil bagian dalam mengelola arus perpindahan penduduk ini, serta pengamatan dari sisi jurnalis. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat kompeten, pada pagi hari ini saudara langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Ada Bapak Haji Tatang Muhtar, SOS, MSI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tatang, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kompas TV. Rampes, keadaan sehat ya Pak ya pastinya ya. Alhamdulillah. Baik, tentunya kita tidak hanya ada Pak Tatang, di sebelah ini juga ada Kang Ikhwan Sabar Ramli, Ketua IJTI Jawa Barat. Selamat pagi Kang Ikhwan. Pagi Teh Fida. Cerah banget, semangat banget ya auranya ya kita, karena bahas hal yang penting juga pada pagi hari ini ya, terkait urbanisasi antara harapan dan juga kepadatan. Ini menarik. Pak Tatang, kita akan ke Pak Tatang terlebih dahulu. Kalau dari Disduk Capil mungkin melihat tren urbanisasi di Kota Bandung dalam 5 tahun terakhir ini seperti apa sih Pak? Ya, Mbak Pida, terima kasih pemirsa Kompas TV. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Kompas TV. Mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi bahan pengetahuan untuk kita ya. Karenanya pertama-tama saya ingin mengaturkan kepada Kompas TV. Dan saya kira ini masih, walaupun udah agak lama ya, suasana Idul Fitri. Saya tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya pemerintah Kota Bandung pada umumnya, mengaturkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Mbak Fida, bahwa terkait dengan tren urbanisasi di Kota Bandung ini, bahwa Kota Bandung ini kita ketahui sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat ya. Dan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, fasilitas yang ada di kita juga ditambah dengan lokasi yang sangat strategis dan suasana yang begitu mendukung. Ini dalam tanda kutip ya menjadi lokasi di mana masyarakat itu sangat ingin untuk berkunjung ke Kota Bandung dengan berbagai latar belakang mereka datang ke sini. Nah, sehingga terkait dengan tren ini tentu saja menjadi dari tahun ke tahunnya ini memang sangat menarik untuk kita kaji ya. Betul. Dan kalau melihat memang dari sisi tren, apalagi di saat COVID kemarin, ini memang terjadi fluktuatif sih Mbak Fida. Jadi memang dari tahun ke tahunnya kita belum bisa menggambarkan flat. Misalnya bisa dipatok angka urbanisasi datang ke Kota Bandung itu misalnya sekian persen. Nah, tercatat seperti di tahun kemarin, menurut catatan di kita ini masih kurang dari 3.000 ya yang datang ke Kota Bandung ini. Nah, mungkin kalau melihat dari catatan per sekarang ini sampai dengan bulan April ini juga ini masih di bawah 1.000 saya kira jumlahnya. Jadi trennya memang terjadi fluktuatif ya. Jadi naik turun, dan kita akan terus nanti melakukan pencatatan sampai dengan di akhir tahun ini. Baik, tapi artinya dengan latar belakang dan juga daya tarik Kota Bandung sebagai ibu kota itu menjadi Provinsi Jawa Barat, ditambah bahwa memang Bandung ini juga sebagai pusat kota jasa ya di sini. Kemudian juga kota pendidikan sudah tentu saja karena banyak perguruan tinggi juga di kita. Betul. Banyak warga yang datang ke sini dengan alasan-alasan antara lain untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga memang menjadi sangat
menarik Bandung ini dan menarik juga untuk dikunjungi. Demikian. Baik. Kalau dari sudut pandang media, kita ke Kang Ikhwan. Melihat apa sih namanya dinamika urbanisasi di Kota Bandung 5 tahun terakhir ini seperti apa, Kang? Ya, mungkin dari kacamata media mungkin untuk urbanisasi ini mungkin hal yang mungkin pasti terjadi lah di kota-kota besar ya. Salah satunya Kota Bandung yang mungkin notabene pasti jadi tujuan warga, baik itu di kawasan-kawasan yang terdekat maupun terjauh untuk datang ke Kota Bandung dengan alasan baik itu pendidikan, pekerjaan dan sebagainya gitu. Nah, pada intinya yang kami lihat bahwa tugas pemerintah itu sudah dilakukan. Bahkan kalau dulu operasi justisi, tapi sekarang mungkin apalah kategorinya kemarin lupa saya Pak. Lebih ke himbauan simpatik. Nah, himbauan simpatik ya. dan mungkin itu lebih ya ngecek apa tujuan dan sebagainya, itu mungkin udah kategori yang cukup baik gitu. Karena Kota Bandung kan kota yang terbuka, kota heterogen dan hadir untuk masyarakatnya juga gitu. Karena potensi yang ada di Kota Bandung itu sangat besar. Nah, pada akhirnya yang mungkin kalau kami melihat bahwa ini kenaikan jumlah penduduk atau jumlah yang datang ke Kota Bandung kan tadi kata Pak Kadis juga fluktuatif. Betul. Bagaimana melihat ekonomi yang terjadi di Indonesia, di Kota Bandung sendiri dan sebagainya. Bahkan itu kelihatan lah seperti apa. Cuman kan yang terakhir kemarin mungkin saya ngelihat datanya bahwa ada sekitar 500 lebih ya Pak yang datang ke sini. Hal itu mungkin cukup sedikit dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Bahkan ya dikategorikan cukup sedikit lah kalau menurut kami gitu, kacamata media. Cuman ini harus jadi PR besar bahwa pemerintah harus lebih proaktif. Seperti apa sih cara memitigasi yang mungkin harus dilakukan untuk para yang datang ke Kota Bandung ini seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ada 500 lebih dari 500. Itu tahun kemarin, jumlah tahun kemarin atau di awal tahun ini nih Pak? Ya, Mbak Vidya, jadi tepatnya mungkin sampai dengan di bulan April ini kita memang terus melakukan pencatatannya, update ya. Kemarin sampai 500 lebih dan tercatat sampai hari ini itu sudah ada di 643 yang menurut catatan kita. Tadi Kang Ikhwan juga menyampaikan bahwa betul kita berupaya untuk melakukan himbauan simpatik. Jadi kalau dulu itu ada yang disebut dengan operasi justisi, kelihatannya serem gitu kan ya. Jadi mereka memeriksa KTP dan lain-lain. Sekarang itu hal-hal yang sifatnya operasi seperti itu kita lebih ke persuasif kepada masyarakat, lebih ke menekankan bahwa terkait dengan urusan administrasi kependudukan itu adalah kebutuhannya kita, kebutuhannya masyarakat. Nah, tugas kita pemerintah sekarang melakukan sosialisasi. Ayo masyarakat, bahwa siapapun itu bagi penduduk di Kota Bandung atau para pendatang, ini ada kewajiban masing-masing terkait dengan adminduk. Pertanyaannya kenapa sih harus memiliki identitas diri? Sebetulnya bukan sekedar untuk kepentingan pemerintahnya. Kalau untuk kepentingan pemerintahnya jelas kita memiliki data yang akurat ya terkait adminduk baik dia pendatang. Kalau istilah Permendagri 74 tahun 2022 itu disebut dengan penduduk non permanen. Penduduk non permanen. Jadi pemerintah telah menggariskan bahwa penduduk pendatang juga mereka itu harus melaporkan kepada pemerintahan setempat di mana mereka itu datang, seperti ke Kota Bandung. Nah, dalam hal ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ketika mereka dicatatkan, bisa diketahui oleh kita bahwa dia itu tinggal ada di mana, gitu kan, sehingga ketika ada masalah-masalah punten ya yang tidak diinginkan, ketika men-tracking data itu, oh ternyata dia di Bandungnya tinggal di lokasi sudah kelihatan di sana di mana, kita bisa menghubungi sanak saudaranya. Bayangkan ketika identitasnya bahkan dia tidak pernah membawa, misalnya dia tidak membawa ataupun dia tidak mendaftarkan, kita kerepotan. Minimal sangat jauh, misalnya dia ada di luar Kota Bandung ini, bahkan mungkin di luar Jawa Barat, kita kan pasti ada kesulitan untuk menghubungi sanak saudaranya ya ketika mereka yang datang ini ada kesulitan. Nah,
Karenanya kita melakukan sosialisasi yang gencar. Tadi Kang Ridwan menyampaikan terkait dengan operasi justisi dulu, istilah sekarang ini kita lebih ke sosialisasi. Lebih ke himbauan, istilah kita itu himbauan simpatik. Oke, gitu ini kan. menarik ya Pak Himbauan ya. simpatik. Kenapa kita lakukan itu? Agar masyarakat itu bisa tahu, oh ternyata ketika kami datang ke Bandung ini memang kita harus melaporkan ke RT, ke RW ya, ke pengurus setempat, lalu mereka juga melaporkan ke kita supaya tercatat di dalam database administrasi kependudukan. Ini menarik Pak, untuk administrasi kependudukan ini yang diuntungkan atau yang memerlukan sebetulnya ini adalah masyarakat. Kita akan bahas lebih dalam, tapi usai jeda ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait urbanisasi antara harapan dan kepadatan. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Kadisduk Capil, Pak Tatang Muhtar, dan juga Ketua IJTI Jawa Barat, ada Kang Ikhwan Sabah. Kita akan lanjutkan ya Pak ya. Tadi statement yang juga menarik, bagaimana sebetulnya administrasi kependudukan ini penting untuk masyarakat. Tapi kita juga mau tahu nih Pak, apa kemudian dampak paling nyata dari urbanisasi terhadap layanan administrasi kependudukan? Ya, pertama mungkin terkait dengan dampak urbanisasi ini, kita ketahui bahwa urbanisasi ini perpindahan penduduk ya, terutama ke kota Bandung. Saya ingin melihat dari sudut jumlah penduduknya sendiri. Artinya kita melakukan pencatatan itu diketahui nanti jumlah penduduk itu bukan hanya sekedar penduduk kota Bandung, tetapi ada juga penduduk yang non permanen. Sekarang ini sesuai di Permen 74 ini ya. Artinya ini berdampak nanti untuk pemerintah. Kenapa? Karena mereka tinggal di Bandung ini. Maka ketika mereka tinggal di Bandung, konsekuensinya apa? Ada konsekuensi layanan pemerintah di sana. Misalnya terkait dengan layanan air bersihnya, masa iya mereka tidak menggunakan? Kan pasti menggunakan. Maka di situ juga menjadi hitung-hitungan terkait dengan kebutuhan sebagai dampak dari urbanisasi. Artinya di perencanaan pembangunan sendiri ini akan berpengaruh, termasuk yang sekarang ya Bandung ini, Mbak Fida lagi kita giat-giatnya melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan sampah. Nah, terkait dengan penanganan sampah, kita ketahui bahwa satu orang itu menghasilkan sampah, maka itu juga akan menjadi hitung-hitungan. Dan lebih dari itu, ketika mereka datang ke kota Bandung, bukan hanya datang begitu saja, harapan pemerintah, tentu saja mereka juga harus berperan, ikut aktif ya, menjadi bagian dalam rangka mengelola pemerintah kota Bandung ini. Kenapa? Karena Bandung itu milik kita, milik bersama, bukan hanya sekedar penduduk yang tinggal di Bandung, tentu saja juga siapapun yang datang ke kota Bandung harus bersama-sama melakukan pembangunan ini ya, terutama misalnya tadi terkait masalah persampahan. Nah, terkait dengan Adminduk Capil, maka kita ketahui terkait dengan pengelolaan Adminduk ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang ya, undang-undang terkait dengan administrasi kependudukan, tepatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Bahkan di Kota Bandung kita juga sudah mengakselerasi, ada perdanya, ada perwalinya yang terbaru, dengan harapan bahwa siapapun itu bisa tercatat, gitu kan? Kenapa? Karena basis data kependudukan ini akan menjadi pertimbangan terkait dengan perencanaan pembangunan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi pasti nanti multi
multisektor ya, ke ekonomi juga berpengaruh, tadi ya ke masalah layanan sosial masyarakat juga berpengaruh. Nah, sehingga diharapkan dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dari urbanisasi ini bisa kita minimalisir, bahkan mungkin bisa kita hilangkan. Baik. Kenapa? Karena Bapak Wali Kota kita sekarang Pak Farhan dengan Pak Wakil Pak Erwin ya sudah mencanangkan bahwa ingin mewujudkan Bandung yang utama. Jadi utama itu bagaimana mewujudkan kota Bandung ini yang unggul, kemudian terbuka. Nah, di terbuka ini barangkali bahwa kita menyadari betul sebagai sebuah kota besar, maka sebuah keniscayaan gitu kan, siapapun boleh datang ke sini gitu kan ya. Apakah dia dari suku yang mana gitu kan, kabupaten kota yang mana, termasuk mungkin juga dari identitas sosial, keagamaan dan lain-lainnya, kita terbuka datang ke sini. Nah, dengan visi Kota Bandung yang membuka diri sejalan dengan situasi Kota Bandung ini menjadi magnet ya, khususnya di Jawa Barat dan lebih umumnya mungkin di Indonesia ini, bahkan Bandung ini sudah menjadi salah satu kota dunia. Maka keterbukaan ini dimanai dengan tata kelola yang baik, terutama administrasi kependudukannya, sehingga bisa kita catat dengan baik ya. Akhirnya siapapun yang datang ke sini seperti tadi saya sampaikan itu akan memberikan kontribusi yang baik untuk Kota Bandung. Kenapa? Karena pada intinya kenyamanannya kan akan dirasakan oleh kita. Betul. Bayangkan Mbak Fida, sekarang ya ada wisatawan datang jalan-jalan seputar Dago. Ketika kita melihat sampah gitu ya, Kang Ridwan kan jadi tidak enak gitu kan. Di tempat-tempat kuliner gitu kan, melihat juga suasana yang kurang nyaman. Mungkin makanannya enak tapi suasananya kurang nyaman juga malah jadi tidak enak. Betul. Seperti itu. Itu mungkin di terbuka utama. Kemudian Pak Wali, Pak Wakil juga sudah mencanangkan bahwa divisi ini terkait dengan utamanya tadi unggul, kemudian terbuka, kemudian amanah. Nah, ini amanah ini sangat penting ya, terutama dari kita para pelayannya gitu kan, dalam hal ini birokrasi, untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, terkait amanah di Disdukcapil Kota Bandung, insya Allah ya, karena seluruh layanan ini kita gratis. Seluruh layanan ini kita gratis, dan dalam amanah di Undang-Undang Administrasi tadi sudah disampaikan sebetulnya terkait pelayanan ini tidak kurang dari 20 layanan. Saya sedikit melebar dulu ya, ini sekaligus juga ingin mensosialisasikan kepada wargi Bandung. Jadi urusan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ini sekurang-kurangnya ada 20 layanan dari mulai lahir sampai meninggal. Ketika lahir, si anak tersebut dicatatkan biodata kependudukannya. Kenapa harus dicatatkan? Supaya dia memiliki nomor induk kependudukan, NIK. Bahkan NIK ini sekarang sedang diakses untuk menjadi nomor-nomor layanan ya. Apakah itu BPJS, nanti ke depan juga layanan-layanan yang lainnya akan menggunakan dengan single identity number, yaitu SIN ya. Untuk memudahkan masyarakat. Kemudian misalnya ketika dia lahir juga nanti akan diberikan kartu identitas anaknya, diberikan akta kelahirannya. Ketika dia nanti sudah dewasa, mendapatkan update kartu keluarganya. Kemudian dia juga nanti mendapatkan kartu tanda penduduknya bagi yang sudah 17 tahun, gitu kan. Nah, bagi yang non Muslim juga ada pencatatan perkawinannya juga di kita. Dan ketika meninggal itu ada pembuatan akta kematiannya. Layanan-layanan itu termasuk di dalamnya ada penduduk non permanen, adalah bagi mereka yang datang ke Kota Bandung tidak untuk menetap. Artinya urbanisasi, kedatangan masyarakat non permanen dari Kota Bandung ini juga menjadi fokus ya, karena dampaknya juga menjadi unsur yang penting gitu ya dalam kehidupan dan juga berjalannya pemerintahan di Kota Bandung. Kita juga mau tahu Kang Ikhwan, kalau dari sisi media ini melihat adanya kesenjangan antara pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan publik ini seperti apa? Apakah terlihat signifikan atau bagaimana nih Kang Ikhwan? Ya, mungkin ini cukup pemerintah mungkin ini harus melakukan hal yang serius ya untuk melakukan hal tersebut. Bahwa sekarang data BPS sendiri mungkin nanti tahun 2026 diprediksi jumlah penduduk di Kota Bandung 2,6 juta ya? Dan mungkin
prediksi ini mungkin akan terjadi. Bahkan setiap harinya kedatangan di luar kota Bandung itu ada sekitar 1,2 sampai 1,5 juta orang yang datang ke Bandung untuk mencari nafkah. Baik. Otomatis di kota Bandung itu ada sekitar hampir 5 juta lah. Yang mungkin notabene hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura ya. Kalau bisa dikategorikan, Singapura ada sekitar 5 jutaan gitu. Ini mencari nafkah di kota Bandung dan sebagainya, apalagi yang mungkin urbanisasi. Bahkan kota Bandung kan sekarang labelnya nomor 1 kota termacet se-Indonesia, bahkan sedunia. Karena hal demikian terjadi. Pertama, infrastruktur yang mungkin belum memadai, bahkan sekarang Pak Wali Kota juga kan dengan Pak Gubernur sedang apa sih yang harus meramu, inovasi apa yang harus dilakukan, salah satunya mungkin tol dalam kota dan sebagainya. Terus sekarang kan jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan hampir sama. Jumlah penduduk 2,4, jumlah kendaraan ada di sekitar segitu juga gitu. Kebayang otomatis, padatnya ya? Otomatis padatnya seperti apa kalau keluar mobil atau kendaraan motor keluar secara bersama-sama. Baik. Dan itu yang menjadi yang harus diperhatikan bahwa yang datang ke kota Bandung itu harus merasa memilikinya tinggi. Baik. Dan mencintainya lebih tinggi. Tadi kata Pak Kadis juga bahwa program yang sekarang digadangkan bahwa seorang yang datang ke kota Bandung itu harus memelihara dengan baik seperti kotanya dia dilahirkan. Baik. Dan itu harapan kami sebagai warga kota Bandung seperti itu juga, bahwa itu yang harus kami lakukan gitu. Dan mereka lakukan. Dan pada akhirnya ya kota Bandung dengan hadirnya urbanisasi, kalaupun masif, ya pasti disparitas itu akan terjadi. Itu yang harus diantisipasi. Ini menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita, Bapak, Kang Ikhwan, setelah jeda tentunya. Jadi saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami membahas terkait urbanisasi, yakni antara harapan dan juga kepadatan. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Tatang Muhtar dari Disduk Capil Kota Bandung, Kadisduk Capil Kota Bandung, dan juga ada Kang Ikhwan Sabar Ramli, Ketua IJTI Jawa Barat. Kita lanjutkan tadi bagaimana sebetulnya kita melihat begitu ya, bagaimana pentingnya administrasi kependudukan, apalagi untuk penduduk non permanen ini dilakukan begitu ya Pak ya. Tapi kita mau tahu juga nih Pak, sejauh mana, kita ke Kang Ikhwan terlebih dahulu ya, sejauh mana peran media khususnya televisi dalam mengedukasi masyarakat soal pentingnya administrasi kependudukan di tengah urbanisasi, Kang? Ya, itu sangat penting bahwa media fokus utamanya lah mengadvokasi ya. Salah satunya lewat sosialisasi yang mungkin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lah Kota Bandung, bahwa apa yang harus kami lakukan ya intinya teman-teman media khususnya televisi memiliki nilai apa ya, informasi ya yang harus kami lakukan, bahwa apapun sekecil apapun apa yang terjadi di Kota Bandung itu harus menjadi informasi. Yang kedua seperti yang kemarin mungkin saat setelah Lebaran pasti urbanisasi datang, dan kita terus mengantisipasi, bukan melarang warga lain datang ke Kota Bandung, tapi kita melihat seperti apa sih Pak Kadis dengan teman-teman stafnya bekerja untuk memberikan pelayanan yang baik gitu. Pada akhirnya kami melihat juga bahwa Pak Kadis dengan dengan stafnya melakukan pelayan-pelayan tersebut dilakukan di terminal, di stasiun dan sebagainya, untuk memberikan jaminan bahwa warga Kota Bandung jangan khawatir bahwa yang ke Kota Bandung itu memiliki kemampuan yang melakukan pendidikan, dan mungkin itu memiliki nilai manfaat juga buat Kota Bandung. Itu yang pada harapan kami, dan mungkin itu yang kami
harapkan lewat pemberitaan kami gitu, seperti itu sih. Ada intinya. kompetensi dari Nah, seperti masyarakat yang melakukan urbanisasi Betul, ke Kota seperti itu. Bandung begitu Betul. ya. Ini tentunya penting ya untuk Ya, kemudian disosialisasikan. Pak Tatang, kita juga mau tahu Pak, apakah kalau dari urbanisasi yang selama ini datang ke Kota Bandung, utamanya mungkin beberapa tahun terakhir atau mungkin di tahun ini Pak, sebetulnya kalau dari segmentasi dari usia, apakah lebih banyak yang produktifkah atau ada kelompok usia lain? Karena kita juga mau tahu ini kaitannya dengan apa yang dilakukan di Sdukcapil untuk kemudian bisa menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan tadi kualitas pelayanan publik. Seperti apa Pak? Ya, kita lihat kalau dari analisis data yang tahun ini ya, Mbak Vida, jadi memang usia produktif itu paling banyak ya. Paling banyak usia Ya, produktif. jadi alasan mereka kedatangan ini terutama untuk pendidikan dan pekerjaan. Baik. Ya, di samping itu juga memang ada usia mungkin yang ikut anaknya ke sini yang sudah lansia juga, itu juga ada. Termasuk juga anak-anak yang di bawah usia yang produktif itu juga ada, tetapi dominasi memang di usia produktif ini. Artinya apa? Ini relatif berbanding lurus ya dengan keberadaan kota kita ini. Nah, jadi harapannya seperti tadi sudah disampaikan, jadi memang kehadiran mereka ke sini itu harus bisa jelas ya, apakah untuk pendidikan, untuk pekerjaan. Dan tentu saja memang upaya kami, kalau sekarang ini kita himbauan simpatik itu sosialisasi, Mbak Vida. Kemarin kita melakukan di 2 tempat, di Terminal Cicahem dan di Stasiun Kiara Condong. Ada yang bertanya, kenapa Pak Kadis tidak di semua tempat? Karena ini hanya salah satu kegiatan supaya publikasinya kita lebih kita lakukan itu di terminal, dan 2 hari itu di puncak. Di puncaknya arus mudik, arus balik ya, dia puncaknya arus balik. Dan di hari libur ini kami seluruh karyawan masuk ya, dan kita di 2 tempat itu. Ya, harapannya bisa terdata, dan ketika di arus balik puncak ini banyak mereka yang datang, akhirnya mereka saling menginformasikan kepada saudara-saudara. Dan yang terpenting barangkali ini hanya sebuah gebrakan buat kita. Kenapa? Karena pendataan yang sesungguhnya setelah acara kemarin disosialisasi itu kita lakukan kerjasama dengan RT RW dan tentu saja unsur kewilayahannya Pak Lurah dan Pak Camat, sehingga kita nanti akan mendapatkan data yang betul-betul utuh di 30 kecamatan ini. Dan ini terus sampai dengan Desember, sehingga kita akan mendapat gambaran yang bisa kita bandingkan nanti dari tahun ke tahunnya. Baik. Mungkin terakhir kita juga ingin tahu Kang Ikhwan, apa himbauan utamanya bagi masyarakat luar Bandung yang ingin melakukan urbanisasi ke Kota Bandung? Seperti apa mungkin boleh disampaikan Kang Ikhwan? Kalau himbauan sih mungkin Pak Kadis yang lebih Pak. Cuman pada intinya kami sih mungkin lewat kacamata media bahwa ngelihat Kota Bandung ini udah herin kutantung kalau kata orang Sunda mah. Herin kutantung, cuman datang ke Kota Bandung karena potensinya sangat banyak. Tapi Kota Bandung pun saat ini mungkin sedang apa ya? Dalam artian PHK besar-besaran itu sedang terjadi. Terus lowongan pekerjaan tuh belum terlihat lah gitu ya, seperti apa. Ini kan menjadi hal-hal yang jadi permasalahan besar juga ya. Karena adanya urbanisasi akan berdampak pada hal-hal yang lain ya. Terus melakukan pembangunan di beberapa kawasan yang mungkin tidak boleh. Pada akhirnya kan sekarang kan ada kasus yang terjadi seperti hal-hal ini kan jadi puncaknya ya, seperti di Sukahaji. Itu puncaknya sekarang karena sangat bebas datang ke Kota Bandung melakukan pembangunan dengan cara mereka. Pada akhirnya kan sekarang digusur dan mereka tidak mau tahu untuk tetap tinggal di situ. Kan itu jadi permasalahan urbanisasi juga gitu. Nah, harapan kami datang ke Kota Bandung dengan apa tujuan yang jelas dulu. Seperti apa sih? Dan pada akhirnya dengan tujuan yang jelas pasti mereka akan mendapatkan manfaat juga pada akhirnya. Seperti itu. Ini ya tadi yang juga sangat penting, ini adalah terkait
tujuan yang jelas saat akan melakukan urbanisasi. Betul. Seru sekali obrolan kita pada pagi hari ini dan tentunya insya Allah mengedukasi, tapi mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan lanjut setelah ini di kesempatan-kesempatan selanjutnya Pak Tatang, Kang Ekuan, karena menarik ini bagaimana kemudian adanya simbiosis mutualisme antara masyarakat dengan pemerintahan yang ingin diciptakan dari urbanisasi, dan tentunya untuk menciptakan simbiosis tersebut peran dari Disduk Capil dan juga media ini sangat urgent begitu ya, sangat krusial. Terima kasih sekali lagi Pak Tatang, Kang Terima Ekuan, kasih Mbak Fida. atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.